Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah perjalanan hidup dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah Sayyid Sulaiman adalah pendiri pondok pesantren tertua di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kelahiran Sayyid Sulaiman. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa. Dan salah satu di antaranya adalah kakek Mbah Said Sulaiman, tokoh yang disebut di awal pembahasan ini. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah seorang sayyid keturunan Rasulullah yang bergelar Basyaiban. Perlu diketahui, Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abu Bakar mendapat julukan Syaiban, atau yang beruban, karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika, Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang, dan sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon, ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun, Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Anehnya saat itu ia tetap tampak muda. Tapi yang terjadi sungguh aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam, dan ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban, atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, di wilayah Yaman bagian selatan, di perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudangnya para wali. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Sayyid Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin. Yang mana, putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini, lahirlah 3 orang putra, Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim, terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoro Puro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Sayyid Abdurrahman ini, kemudian tinggal di Kerapiak, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan, beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 diantaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, dan Ali Akbar. Dari Pekalongan, Sayyid Sulaiman berkelana lagi. Kali ini Solo atau Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja saat itu ingin membuktikan kesaktian Sayyid. Maka diundanglah Sayyid ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Dan pada saat itu Sayyid Sulaiman kemudian dipanggil menghadap. Untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini, raja meminta agar Sayyid memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. "Hai Sulaiman, Anda ini orang sakti. Kalau benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang sini," pinta Raja Mataram kepada Sayyid dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu,
Said meminta pada raja untuk meletakkan bambu di alas meja, sembari berpesan untuk ditunggu. Said Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton yang menunggu kedatangan Said demikian lama, namun Said belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran, hingga ia pun marah. Ia membanting bambu di alas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi, kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini, barulah ia mengakui kesaktian Said Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Said Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sriwedari. Artinya, Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wedar sabdane Said Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sriwedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sriwedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru. Said Sulaiman belajar di Ampel. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Said Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara. Tujuan beliau menuju ke Ampel Surabaya adalah untuk nyantri kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Said Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Ia mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Said Abdur Rahim, adik kandung Said Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam, saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur, menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua santrinya yang diterpa sinar keemasan ini. Beliau lalu memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya itu. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, "Siapa yang sarungnya tadi malam terikat?" Mbah Said Sulaiman dan Mbah Abdur Rahim mengacungkan tangan. Lalu, Sunan Ampel berkata, "Mulai sekarang, santriku jangan panggil Sulaiman, dan jangan pula panggil Abdur Rahim saja, tapi panggillah Mas Sulaiman, dan Mas Abdur Rahim." Panggilan ini menjadi cikal bakal sebutan Mas, atau semacam sebutan Gus, oleh santri untuk memanggil keturunan para masyaikh. Riwayat belajarnya Said Sulaiman kepada Sunan Ampel ini sebenarnya masih sangat disangsikan. Soalnya, terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Said Sulaiman dan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401 hingga 1481 Masehi, atau pada abad 14 Masehi, sedangkan Said Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi, sehingga selisih tahunnya selama 3 abad atau 300 tahun dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar, Said Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus beliau. Kemungkinan juga cerita tadi terjadi ketika mereka nyantri kepada Mbah Soleh Semendi. Said Sulaiman hijrah ke Pasuruan. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi di Segoropuro. Belakangan diketahui ternyata Mbah Soleh adalah paman mereka sendiri, saudaranya ibu mereka, Syarifah Hodijah. Setibanya di Pasuruan, setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, mereka diajak mandi di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi. Ketika mereka sedang asyik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Semendi hilang, dan tak lama kemudian, muncul lagi. Kejadian ini terulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman berfirasat, bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Mereka berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, sebaiknya bakiak milik Mbah Soleh dipegang bersama-sama, agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang lagi. Maka mereka memegang teklek Mbah Soleh itu dengan menyerahkan segala kemampuan. Demikian pula Mbah Soleh. Tapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang.
Akhirnya ia tahu bahwa ia tidak bisa menghilang sebab tekleknya dipegang oleh Said Sulaiman dan Said Abdurrahim. Jangan begitu. Lepaskan sandal saya, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh akhirnya mengakui akan kesaktian dua bersaudara itu. Banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi antara Said Sulaiman dan Mbah Soleh. Di antaranya, pada suatu hari, Mbah Soleh hendak bepergian. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santrinya agar halaman dibersihkan selama kepergiannya. Maka saat beliau berangkat pergi, semua santri Mbah Soleh melaksanakan kerja bakti, tak terkecuali Said Sulaiman dan Said Abdurrahim juga turut serta bersama mereka. Lagi-lagi Said Sulaiman membuat keajaiban. Ia mencabuti pohon-pohon besar hingga bersih total. Setiba dari bepergiannya, Mbah Soleh kaget melihat pohon-pohon besar yang dicabuti sampai bersih. Setelah tahu bahwa yang mencabuti adalah Said Sulaiman, Mbah Soleh memerintahkan agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Subhanallah, dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut dapat dikembalikan lagi oleh Mbah Said Sulaiman dan Mbah Said Abdurrahim. Sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian Mbah Said Sulaiman tersiar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Pasuruan. Setelah mondok di Mbah Soleh, Said Sulaiman tinggal di Kanigoro Pasuruan. Sehingga, beliau juga mendapat julukan Pangeran Kanigoro. Saat itu, beliau sempat menjadi penasehat Untung Surapati. Diketahui, Untung Surapati adalah tokoh terkemuka Pasuruan. Ia tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Nusantara di Pasuruan. Berita tentang kesaktian Said Sulaiman juga terdengar oleh Raja Keraton Pasuruan. Namun Raja Pasuruan ini tidak percaya tentang kesaktiannya. Ia seringkali melecehkan kesaktian Mbah Said Sulaiman. Sampai suatu ketika, putri keraton yang sedang berjalan-jalan keliling kota hilang. Kusir dan kereta kuda yang dipakai oleh sang putri juga ikut raib. Sang raja menjadi sedih bermuram durja. Maka diadakanlah sayembara, bagi yang menemukan sang putri, akan mendapat hadiah yang amat besar. Tapi malang, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan sang putri. Sang putri seperti lenyap di telan bumi. Hati raja semakin bersedih dan putus asa. Akhirnya, ia meminta bantuan kepada Said Sulaiman yang sebelumnya sering dihinanya. Di hadapan sang raja, Mbah Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian, beliau melemparkan sesuatu dari dalam sakunya ke halaman. Sungguh luar biasa, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kursinya di halaman keraton. Konon, selama hilang ia telah dibawa lari jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga. Ia gembira alang-kepalang, dan meminta agar Said Sulaiman menikahi putrinya itu, sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Said menolak. Beliau memilih kembali ke Kanigoro. Tak lama kemudian, Said Sulaiman diambil menantu oleh gurunya, yang notabene pamannya sendiri, Mbah Soleh Semendi. Semula, beliau menolak, tetapi akhirnya beliau menerima permintaan gurunya itu. Beliau menikahi putri Mbah Soleh yang kedua. Sedangkan adiknya, Mbah Abdurrahim, mempersunting putri Mbah Soleh yang pertama, kakaknya istri Mbah Sulaiman. Mbah Abdurrahim tinggal di Segoropuro, Pasuruan, sampai meninggal dunia. Orang-orang kemudian mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segoropuro. Sedangkan Mbah Abdul Karim, adik Said Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sunan Ampel. Selain beristri putri Mbah Soleh, Said Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang. Dari istrinya asal Malang ini beliau mempunyai putra bernama Hazam. Said Sulaiman kembali ke Cirebon. Setelah hari pernikahan, Mbah Sulaiman kembali ke Cirebon, Jawa Barat, tempat di mana ia lahir dan menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama ayah dan ibu tercinta. Tapi pada saat itu, suasana di Banten dan Cirebon sedang ricuh, disebabkan terjadinya pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji, yang terjadi berkisar pada tahun 1681 hingga 1683 Masehi. Maka sejak tahun 1681, Sultan Ageng Tirtayasa aktif melakukan penyerangan terhadap putranya ini. Pemicu pertikaian yang berlangsung sampai 3 tahun ini adalah pemihakan Sultan Haji pada Belanda. Melihat hal ini,
Mbah Said Sulaiman memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan. Beliau kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambir Kuning. Di Gambir Kuning beliau mendirikan 2 buah masjid unik, yang mana bahan bangunannya seperti kayu usuk, belandar, ring, dan lain-lain, hanya diambilkan dari kayu satu pohon terbesar di hutan Kejayan. Menurut penuturan, pohon besar itu adalah pemberian dari kepala hutan kerajaan, Untung Suropati Pasuruan. Karena ukuran pohon itu sangat besar, disediakanlah 40 ekor sapi untuk menariknya ke lokasi pembangunan masjid, tapi sapi-sapi itu tidak kuat membawanya. Tapi sungguh aneh, keesokan harinya kayu-kayu itu sudah ada di lokasi pembangunan. Konon, yang mengangkat kayu itu adalah Said Sulaiman sendiri. Dan sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Namun, karena lokasinya yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rafi'i, cicit Mbah Sulaiman dari cucunya, Ummi Kultsum bin Hazam bin Sulaiman, tepatnya pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya arsitektur kuno itu, kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini, bahan-bahan masjid peninggalan Mbah Sulaiman itu masih asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Said Sulaiman pergi ke Keraton Mataram. Kabar kekeramatan Mbah Said di Pasuruan terdengar kembali ke Keraton Mataram Solo. Raja Mataram mengutus salah seorang adipatinya untuk memanggil Mbah Said di Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Said untuk memenuhi panggilan raja. Mbah Said lalu bermaksud memenuhi panggilan ini. Bersama 3 orang santrinya, Mbah Jailani Tulangan Sidoarjo, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Said Hazam, putranya sendiri, beliau kemudian bersama-sama berangkat ke Solo. Di keraton, Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Ia menyiapkan jamuan besar-besaran yang betul-betul mewah. Namun saat itu ada yang terasa janggal di hati Mbah Said. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di alas cobek yang ada sambalnya, ketika mereka sedang makan bersama-sama. Mbah Sulaiman heran melihat keris di depannya itu. Beliau berbisik kepada santrinya, "Nak, kalian lupa tidak memakan sayur kacang ini. Ayo dimakan, masing-masing memakan 1, perintah Mbah Sulaiman." "Oh, iya Mbah," jawab mereka serempak. Sungguh luar biasa, 3 buah keris itu pun habis dimakan seperti halnya makan sayur kacang-kacangan. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya, gumam mereka kagum. Setelah acara makan-makan selesai, Raja Mataram Solo berembuk dengan pembesar-pembesarnya, untuk kemudian mengangkat Mbah Sulaiman menjadi hakim. Namun saat kesepakatan ini disampaikan pada Said Sulaiman, beliau malah menolak, dengan alasan akan meminta pertimbangan dan restu kepada istri dan masyarakatnya yang ada di Pasuruan. Dan tentu saja mereka yang di Pasuruan tidak menyetujuinya, sebab mereka tidak mau kehilangan tokoh yang disegani ini. Wafatnya Said Sulaiman. Setibanya di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel Surabaya. Setelah dari Ampel, beliau lalu meneruskan perjalanannya ke Jombang. Konon, dalam perjalanannya dari Pasuruan menuju Jombang, beliau juga singgah dan memberikan sumbangsi besar dalam membuka wilayah yang dahulu amat terpencil dan lebat dengan hutan, yaitu daerah Wonosalam. Cerita rakyat mengisahkan, Wonosalam di masa itu bukanlah hutan biasa. Wilayah tersebut adalah rimba angker yang dihuni oleh bangsa jin dan makhluk tak kasat mata, yang menjaga ketat setiap jengkal tanahnya. Bahkan penduduk sekitar pun tak berani mendekat, apalagi membabatnya. Ketika Mbah Said Sulaiman tiba, beliau merasakan aura mistis yang begitu kuat. Dengan cahaya keimanan dan kekuatan spiritual yang dianugerahkan Allah, beliau tak gentar dengan rintangan tersebut. Beliau kemudian mulai melantunkan ayat-ayat suci, berzikir dengan khusyuk, memohon pertolongan ilahi untuk menaklukkan kekuatan gaib yang bersemayam di sana. Maka terjadilah pertarungan spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Pasukan jin penunggu hutan berusaha menghalangi, mengirimkan berbagai teror dan godaan, namun Mbah Said Sulaiman menghadapi semuanya dengan ketenangan dan karomah. Setiap zikirnya adalah tameng, setiap doanya adalah senjata, dan aura sucinya memudorotkan segala kebatilan. Seiring berjalannya waktu, berkat kegigihan dan kesucian beliau,
hutan Wonosalam perlahan takluk. Para jin penunggu yang dahulu angkuh, kini menjadi tunduk, sebagian pergi menjauh, dan sebagian lagi bahkan berjanji untuk tidak mengganggu manusia yang akan menghuni daerah itu. Demikianlah, Mbah Said Sulaiman tidak hanya membabat Allah secara fisik, tetapi juga mengislamkan dan mendamaikan hutan itu secara spiritual. Itulah daerah Wonosalam, atau yang memiliki arti hutan yang damai atau selamat, wilayah yang dahulu dikenal angker, kini menjadi tanah yang siap dihuni dan dipenuhi keberkahan. Perjalanan panjang sang wali akhirnya menemui garis takdir di tanah Jombang. Saat berada di Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, di tengah perjalanan tersebut Said Sulaiman jatuh sakit, dan Allah Ta'ala memanggilnya kembali ke haribaannya. Di sanalah, di Desa Betek, jasad mulia beliau dimakamkan, mengakhiri pengabdian seumur hidup dalam menyebarkan cahaya Islam. Di samping itu, istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Namun yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang jua. Ia lantas memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman. Sang istri mulai mencari dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit, dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia, dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Ia terus mencari Said ke arah selatan, menuju Desa Sawo Jajar, di wilayah Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak, ia meninggal dunia sesampainya di Desa Grebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek Mojo Agung Jombang. Selama masa sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, sampai beliau memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif, Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Allah, kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar bisa dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya, permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah. Sehingga beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram, dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menjemput Mbah Said, ia lalu mengirim surat kepada Raja Solo, bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo, dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang Adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia, dan dimakamkan di sana pula. Pewaris perjuangan Said Sulaiman. Hasil jerih payah Mbah Said Sulaiman dalam segala usahanya, telah membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan apatilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pondok pesantren Sidoresmo, dan pondok pesantren Al-Muhibbin Surabaya, sampai pondok pesantren Syaihona Holil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapia Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Said Hasan, Said Abdul Wahab, Said Muhammad Bakir, yang makamnya ada di Geluran Sepanjang Sidoarjo, dan Said Ali Akbar. Keturunan Said Sulaiman dari jalur Abdul Wahab, banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Krapiak Pekalongan. Abdul Wahab dikenali sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Begitu pula dengan Said Hasan. Said yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung ini, beliau juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkeraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Said Ali Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja, Sidogiri, Demangan Bangkalan, dan Sidoresmo Surabaya. Sampai kini, makam Said Ali Akbar tidak diketahui. Konon, karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompeni Belanda. Suatu ketika, Belanda berhasil menangkap Said Ali Akbar, dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Said Ali Akbar hilang. Anehnya, ia malah muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula,
beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian, untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo, dan ia kemudian menghilang. Konon, beliau lari ke Tarim Hadramaut, kampungnya para wali, di mana kakeknya yang bernama Syekh Abdurrahman Basyaiban dilahirkan. Said Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. Adapun di antara mereka adalah Said Imam Ghazali, yang makamnya berada di Tawunan Pasuruan. Said Ibrahim, yang makamnya berada di kota Pasuruan. Said Badruddin, yang makamnya di sebelah Tugu Pahlawan Surabaya. Said Iskandar, yang makamnya di Bungkul Surabaya. Said Abdullah, yang makamnya di Bangkalan Madura. Dan Said Ali Asgor, yang makamnya berada di Sidoresmo Surabaya. Belakangan diketahui, bahwa menurut catatan nasab keluarga Sidogiri dan Bangkalan, Said Abdullah adalah putra Said Sulaiman, bukan cucu Said Sulaiman dari Said Ali Akbar. Dari Said Abdullah, terlahirlah pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman yang memangku pesantren, seperti pesantren Sidogiri dan pesantren Demangan Bangkalan, yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asgor di Surabaya, mereka telah menguasai 2 desa, yakni wilayah Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang, di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren, dan semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asgor juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Osowi Langon, Surabaya. Sedangkan dari istrinya yang kedua, putri Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Lebak Winongan, Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hazam. Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua, putri Mbah Soleh Semendi pembabat Sidogiri. Konon, Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri atas titah dari Sunan Giri. Beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak sekadar bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi beliau juga harus bertarung melawan bangsa jin, sebab saat itu Sidogiri dikenal sangat angker dan menyeramkan, serta menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit atau jin. Sayang, beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang, sebelum perjuangannya yang penuh pengorbanan ini berhasil dengan sempurna. Setelah wafatnya Said Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau dalam pembabat Sidogiri. Jejak sejarahnya hilang, dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada 2 versi mengenai tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain, Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Yang mana, tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Said Sulaiman. Sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Said Sulaiman keburu meninggal. Sedangkan beliau hidup pada masa Untung Suropati, yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi, kemungkinan besar, usia Pondok Pesantren Sidogiri telah berumur 280 tahun pada tahun ini, tahun 2025, adalah terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini. Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturoh, binti Rofi'i, bin Umi Kulsum, binti Hazam, bin Said Sulaiman. Bersama Nyai Masturoh, Kiai Aminullah kemudian menetap di Sidogiri. Namun menurut riwayat yang masyhur di kalangan keluarga Sidogiri, berdasarkan catatan silsilah, Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Said Sulaiman. Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Said Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid, seorang yang ahli ibadah, dan seorang yang senang berkhidmah. Bahkan, sehabis sholat tahajud, beliau istiqomah mengisi jeding masjid-masjid di sekitar Sidogiri, dan hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun. Adik kandung Said Sulaiman. Nama desa Segoropuro di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan,
daerah tersebut tidak bisa dipisahkan dari cerita tentang Mbah Said Arif. Beliau adalah seorang alim keturunan Arab, yang hidup sekitar tahun 1520-an, dan yang tinggal di desa tersebut. Sebelum menjadi desa seperti sekarang, dahulu Segoropuro merupakan hutan belantara, dan batas laut bersebelahan dengan padepokan Mbah Said Arif. Jauh sebelum Mbah Said Arif menginjak tanah desa Segoropuro, dia merupakan santri dari Mbah Soleh di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kala itu, dia bersama kakaknya, Mbah Said Sulaiman, mereka menimba ilmu ke Mbah Soleh. Keduanya, Mbah Said Arif dan Mbah Said Sulaiman merupakan sosok alim. Ketika menyantri, Mbah Soleh Winongan memprioritaskan keduanya. Sebab, saat keduanya istirahat kala itu, dia melihat cahaya di antara keduanya. Kemudian Mbah Soleh memberi tanda dengan membundel pakaiannya. Saat perkumpulan para santri, Mbah Soleh bertanya pada para santrinya, "Siapakah di antara kalian yang pakaiannya dibundel?" Mbah Said Arif dan Mbah Said Sulaiman pun mengakuinya. Sejak saat itu, Mbah Soleh tahu bahwa keduanya bukan orang sembarangan. Tak hanya menyantri, Mbah Said Arif dan Mbah Said Sulaiman juga ikut serta memerangi penjajahan Portugis. Mereka ikut membantu Nusantara atau Indonesia keluar dari belenggu jajahan Portugis. Lantaran kealimannya, Mbah Soleh menikahkan putrinya dengan Mbah Said Arif. Di zaman itu, barang siapa yang sudah menikah, maka wajib menyiarkan Islam ke wilayah yang belum tersentuh syariat Islam. Maka, Mbah Said Arif pergi ke desa Segoropuro. Sedangkan kakaknya, Mbah Said Sulaiman pergi ke keraton, yang kemudian mendirikan Pondok Sidogiri. Singkat cerita, kemudian datanglah Mbah Said Arif ke wilayah pesisir tersebut, yang kala itu banyak tumbuh pohon tua di sekitarnya. Dia lantas mendirikan sebuah padepokan di sana untuk mendidik warga sekitar. Dengan mudahnya, Mbah Said Arif mencabuti sejumlah pohon tua di sana, lalu beliau membangun sebuah padepokan. Begitu padepokan berdiri, satu persatu warga datang ke padepokannya untuk menimba ilmu, dan ada puluhan santri yang setiap hari menimba ilmu padanya. Namun karena berdiri di pesisir, para santrinya sering terganggu dengan suara ombak di laut, apalagi saat aktivitas belajar mengajar di padepokan itu. Menurut mereka, suara ombak itu lebih keras daripada suara Mbah Said Arif ketika mengajar. Demi kenyamanan santrinya menimba ilmu, Mbah Said Arif pun berniat memindahkan tepi laut atau pesisir ke utara, agar suara ombak laut tidak lagi mengganggu santrinya. Maka, beliau pun berdoa dengan mengenakan surban dan tasbihnya. Dan yang terjadi sungguh ajaib, pesisir laut pun lantas pindah sejauh 2 km dari padepokannya. Seketika wilayah padepokan itu menjadi daratan yang hanya dipenuhi pohon-pohon besar. Yang namanya orang alim atau waliullah, logika kita tidak sampai ke sana. Namun ternyata saat itu Mbah Said Arif merasa sangat bersalah pada Allah Ta'ala. Sebab, baginya dia sudah mengingkari nikmat Allah. Dia pun menangis, sembari memohon ampunan dengan membaca astagfirullah berulang-ulang. Mbah Said Arif terus memohon ampunan pada Allah dengan sangat tulus. Tindakannya yang segera jaluk pangapura itulah, yang kemudian dijadikan nama desa itu oleh santrinya. Dan pada akhirnya, wilayah tersebut kemudian menjadi desa Segoropuro, atau segera jaluk pangapuro, atau dalam bahasa Indonesia berarti segera meminta ampun. Adapun padepokan yang dibangun Mbah Arif, padepokan itu kini menjadi tempat ibadah warga sekitar. Warga menjadikan padepokan itu masjid, yang lokasinya tak jauh dari makam Mbah Said Arif. Dan hingga kini, pesarian Mbah Said Arif sangat ramai dikunjungi warga dari berbagai wilayah, seperti Surabaya, Jember, Probolinggo, dan daerah lain. Bahkan di setiap Jumat Legi suasana pesarian biasanya akan penuh. Tak hanya makam Mbah Said Arif. Di area pesarian di Segoropuro, juga terdapat sejumlah tokoh penting lainnya. Antara lain makam Mbah Said Abdur Rahman, yang lokasinya terletak sekitar 10 meter sebelah utara masjid. Lalu ada juga makam Mbah Kendil, yang lokasinya berada di sebelah baratnya makam Mbah Said Abdur Rahman. Menurut catatan sejarah, Mbah Said Abdur Rahman merupakan ayah kandung dari Mbah Said Arif dan Mbah Said Sulaiman. Selain menimba ilmu di pesantren, Mbah Said Arif juga berguru pada ayahnya itu. Setelah mendirikan padepokan di desa Segoropuro, dia juga yang mengarahkan Mbah Said Arif mendidik warga. Namun, derajat kewaliannya lebih masyhur Mbah Said Arif. Selain itu,
Mereka juga mempunyai seorang pembantu. Dia adalah Mbah Kendil. Dia merupakan juru masak dan tukang bersih-bersih di padepokan Mbah Said Arif dan Said Abdurrahman. Namun, Mbah Kendil sendiri sejatinya juga merupakan seorang waliullah. Dia berasal dari warga sekitar, yakni warga Desa Wates, Kabupaten Pasuruan. Demikianlah manakib atau kisah perjalanan hidup dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.